Kita pilih orang yang tepat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggal 14 yang tepat. Saya pribadi memilih Pak Prabowo, alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus, dan dia membuktikan keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat diungkiri. Itu dari saya, pesan dari saya sekali lagi Luhut Binsar Panjaitan, pilih Prabowo, karena menurut saya dia pilihan terbaik untuk Presiden pada saat ini. Dan itu akan membawa kemajuan ke Indonesia, dan membawa keberlanjutan Indonesia. Tidak mungkin selesai zamannya Pak Jokowi, dan tidak mungkin juga selesai semua pada zaman presiden akan datang. Oleh karena itu kontinuitas menjadi kunci. Keberlanjutan menjadi kunci. Tidak perubahan-perubahan. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi itu saya mengalami 10 tahun sebagai pembantu presiden, sebagai kepala staf presiden, dan sebagai menteri berbagai jabatan. Tidak gampang. Yang ngomong-ngomong itu ya hanya omong-omong aja. Coba dilakukan. Saya kenal Mas Gibran ini sebenarnya juga belum lama-lama. Ya. Tapi saya lihat sepak terjangnya di Solo, itu sama seperti ayahnya, Pak Jokowi waktu beliau jadi wali kota. Saya kenal beliau jadi wali kota. Tidak ada orang yang pernah menduga Pak Jokowi akan sehebat ini. Saya lihat Pak Jokowi itu punya determinasi yang tinggi. Kemudian saya lihat Pak Gibran itu juga menata Solo itu juga luar biasa. Saya pergi beberapa kali ke Solo, dan saya lihat dia mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Saya tidak setuju waktu sampaikan anak ingusan, karena orang tidak berhitung. Sama dengan Pak Jokowi waktu menjadi wali kota untuk jadi gubernur DKI. Orang memandang sebelah mata. Kita belajar, anak-anak muda Indonesia, jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Orang lain itu punya kemampuan-kemampuan tersembunyi yang tidak terlihat. Pak Mahfud, saya mau menanggap nih kata-kata Pak Mahfud nih, yang Pak Mahfud bilang, membiarkan seorang ibu melahirkan anak yang tak berakhlak merupakan dosa bagi bangsa. Berakhlak atau tidak berakhlak itu dari opininya siapa? Mohon maaf, kalau saya merasa Pak Mahfud tidak berakhlak karena berbicara seperti itu, apakah berarti Pak Mahfud berdosa kepada negara? Cikal bakal Bapak itu, isi dalam Bapak itu udah kelihatan sekarang gitu loh. Dari awal saya sudah tahu, tapi masyarakat belum tahu Pak Mahfud. Selalu bilang, oh itu mah receh, bukan ini receh, ya kan? Anda yang lebih receh Pak, Anda coba Pak introspeksi, Anda baca komentar-komentar masyarakat Pak, Anda yang receh dan Anda yang tidak berakhlak. Anda bisa jadi cawapres ya sekarang ini, karena apa? Ya karena mungkin Anda pintar menjilat. Ya toh, kalau Anda tidak pintar menjilat, ya mana mungkin Anda seperti itu. Buktinya apa? Ketika Anda butuh Jokowi, Anda dijadikan Menko Polhukam, saya lihat kok kata-kata Anda selalu memuji Jokowi di situ. Ya kan, sekarang ketika Anda diambil PDIP untuk jadi cawapres, wow, Anda memuji-muji, menjunjung tinggi PDIP di situ ya. Itu bagi saya ya, dalamnya Pak Mahfud itu udah kelihatan, tapi masyarakat sekarang mulai melihat bagaimana dalamnya Pak Mahfud. Lu nggak akan bisa jadi cawapres. Pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan membiarkan mak-mak, ibu-ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa ini. Ingat, ibu-ibu dan mak-mak, dan itu pernyataan diutarakan nggak lama sesudah debat dengan cawapres. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Wah, Prof, ternyata ngambeknya lama juga ya. Saya nggak menyangkal kalau misalnya buntut daripada sebuah pertanyaan bagaimana cara mengatasi greenflation akan menjadi sepanjang ini. Ketika ya Prof, ada seseorang yang menggaung-gaungkan etika tetapi dirinya sendiri tidak beretika, Prof.
Maka saya pernah menyampaikan opini saya bahwa etika itu hanya akan menjadi omong kosong saja, hanya sebuah kata-kata yang dibicarakan tanpa ada artinya. Dan ketika profesor menyangkut pautkan bahwa seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak dan tidak beretika itu memiliki dosa besar, ini sudah terlalu jauh, Prof. Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo belajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Nyatanya, dari debat pertama hingga saat ini, survei Pak Prabowo dan Mas Gibran konsisten naik dan hari ini berada di angka 48,5%. Artinya apa? Artinya publik, masyarakat merasa puas, merasa senang, dan merasa bahwa pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Food estate yang dikatakan gagal, ini ada misinformasi yang terus-menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01. Tolonglah kalau tidak punya data yang pasti, janganlah memperkeruh begitu. Jadi jangan memberikan informasi yang salah, karena informasi yang salah yang dilepaskan dengan sengaja adalah fitnah. Mari kita sorot sikap Gibran pasca debat dengan rendah hati. Dia tidak hanya sekali, tapi 2 kali meminta maaf dan bahkan sampai mencium tangan sebagai tanda hormat. Ini bukan hanya soal etika, tetapi juga sebuah langkah gentleman yang langka di dunia politik kita. Gibran menunjukkan bahwa di balik gaya ekspresifnya, dia punya hati besar untuk mengakui kesalahan dan belajar dari situ. Gaya bicaranya yang langsung dan ekspresif tipikal anak muda ternyata membawa angin segar di panggung debat politik. Namun, siapa sangka ekspresinya yang begitu berapi-api ternyata bisa menimbulkan salah paham. Bahkan mungkin menyinggung beberapa pihak. Muda dan emosi adalah sifat manusia. Tapi kebesaran hati untuk meminta maaf adalah nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa. Gibran menunjukkan hal ini malam itu, suatu yang gagal disajikan oleh kedua capres setelah memperolok Bapak Prabowo dalam debat yang lalu. Perilaku ini bukan hanya tentang sopan santun, tetapi juga tentang kedewasaan emosional dan tanggung. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Alhamdulillah, saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama
kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan kubu Ganjar sudah mulai menjajaki kemungkinan koalisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusuf Kala. Kalau gitu, mungkin nggak kubu Ganjar bersatu dengan kubu Anies untuk mengalahkan Prabowo? Ya tentu saja mungkin. Saat ini suara Prabowo memang jauh di atas kedua lawannya. Tapi kalau pemilu berlangsung 2 putaran, selalu terbuka kemungkinan keduanya bersatu untuk menyingkirkan Prabowo. Tapi masalahnya, ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Demi kekuasaan, para ketua umum dan pimpinan mungkin saja memutuskan bersatu, dan komposisi Capres-Cawapres akan ditentukan perolehan suara di putaran pertama. Tapi, keputusan elit ini sangat bisa dibongkar oleh penolakan di level akar rumput. Kaum elit partai bahkan bisa dituduh sebagai pengkhianat. Hubungan pemilih PDIP dengan pemilih PKS atau dengan kubu 212, Rizik, FPI bukanlah sesuatu yang bersifat harmonis untuk jangka waktu yang lama. Bahkan di dalamnya ada muatan kebencian. Anies, Caimin, Ganjar, Mahfud, udah deh kalau mau kampanye, kampanye aja, gak usah pakai nyindir. Bagian tugas kalian itu kampanye untuk mencari simpati masyarakat supaya kalian dicoblos. Gak usah pakai nyinyir karena kalian bukan akun gosip. Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya kita kerjakan. Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru. Dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan. Dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN. Berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup.
saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Pak, komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan, kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan.
BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa satu putaran. Apa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa?
Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Pak Mahfud sebenarnya pernah punya alasan tersendiri mengapa dia tidak mengundurkan diri. Satu, dia pernah mengatakan kepada saya secara langsung bahwa Pak Mahfud tidak akan mengundurkan diri kalau Pak Prabowo tidak mengundurkan diri. Karena apa? Kalau Pak Prabowo mengundurkan diri, dia akan mengundurkan diri. Tujuan utamanya adalah Pak Mahfud selaku Menko Polhukam harus bertanggung jawab terhadap berjalannya secara lancar, berjalannya secara baik proses pemilihan umum. Karena selaku Menko Polhukam, pemilu juga berada di bawah tanggung jawab beliau. Banyak sekali pekerjaan Pak Mahfud yang betul-betul belum begitu tuntas dikerjakan oleh Menko Polhukam karena memang persoalan-persoalan yang sangat rumit, terutama berkaitan dengan persoalan hukum. Dan partai koalisi pengusung ketika itu mengatakan mereka masih berharap dari Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam sebagai satu-satunya hari ini yang bisa diandalkan dalam persoalan integritas selaku menteri. Pak Mahfud lalu menghadap kepada partai-partai koalisi pengusung Pak Mahfud sebagai cawapres. Ketika itu partai-partai juga mengatakan bahwa lebih baik Pak Mahfud tidak mengundurkan diri. Pertimbangannya adalah Pak Mahfud masih membawahi beberapa tugas penting buat bangsa ini. Seperti Satgas BLBI, termasuk juga pencucian uang, beberapa kasus korupsi, mafia tanah, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun perkembangan berkata lain. Hingga akhirnya pada suatu saat Pak Ganjar menyatakan bahwa Pak Mahfud lebih baik mundur supaya tidak terjadi konflik of interest. Sehingga akhirnya Pak Mahfud juga punya pikiran yang sama bahwa saya harus seiring sejalan dengan permintaan Mas Ganjar selaku capres. Sehingga Pak Mahfud akhirnya memutuskan untuk mundur dari Menko Polhukam.
atas permintaan Mas Ganjar dan juga setelah dipikirkan secara matang bahwa untuk menghindar dari konflik of interest, Pak Mahfud harus mundur. Hingga akhirnya pada hari Senin setelah bertemu dengan ketua-ketua partai koalisi, Pak Mahfud bertemu dengan Pak Pratikno untuk menyatakan jadwal pertemuan dengan Presiden Jokowi. Menurut Pak Mahfud, pengunduran diri dari seorang menteri ini adalah hak pribadi yang tidak bisa dihalang-halangi. Entah itu presiden tidak setuju sekalipun terhadap pengunduran diri seorang menteri, pengunduran diri itu akan tetap terlaksana karena itu adalah hak diskretif secara pribadi dari seorang menteri. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud? Pak Mahfud memutuskan untuk fix memundurkan diri, dan ketika bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Mahfud tidak akan ada opsi lagi selain memberikan surat pengunduran diri. Tapi Pak Mahfud tetap menginginkan menghadap presiden dan menyerahkan sendiri kepada presiden surat pengunduran diri itu. Apa alasannya? Pak Mahfud ingin membuktikan kepada siapapun bahwa dia masih memegang moral dan etik selaku pejabat menteri. Di mana soal moral dan etik ini hari ini betul-betul krisis, baik di kalangan sebagian menteri maupun kepada presiden sendiri. Nah, itu yang membuat kemudian Pak Mahfud ingin menunjukkan bahwa seorang pejabat meskipun sekelas menteri, bukan seorang presiden sekalipun, harus betul-betul menitik beratkan moral dan etika. Karena kata Pak Mahfud, morals and ethics are beyond of all. Lebih jauh dari situ. Moral dan etik beyond dari segala aturan. Oleh karena itu, percuma kita berdebat soal pasal-pasal, percuma kita berdebat soal argumentasi-argumentasi kalau moral dan etik tidak dipegang. Tapi apa yang terjadi memang selama ini? Sebagai seorang presiden, pemegang amanat tertinggi dari jabatan apapun di negara ini, tapi dia tanpa malu-malu justru mengkampanyekan paslon tertentu dengan pasal-pasal sesuai dengan pemahamannya sendiri, dan bahkan pasal itu tidak ditunjukkan semua kepada publik. Sungguh memalukan. Pak Jokowi tanpa malu-malu mengatakan bahwa seorang presiden boleh berpihak dan berkampanye sambil menunjukkan klarifikasinya dengan hanya satu pasal. Padahal di dalam undang-undang itu ada 3 pasal yang saling mengikat, di mana salah satunya adalah tidak boleh melakukan kampanye dengan alasan kepada anaknya sendiri, kecuali kepada satu partai dengan dirinya atau dirinya menjadi capres juga sebagai petahana. Tapi persoalannya kan Pak Jokowi bukan petahana. Pak Jokowi sudah habis masa jabatan kepresidenannya tahun ini. Nah, ini kemudian pelajaran penting dari Pak Mahfud ini yang harus diserap oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi harus ingat bahwa jabatan ada batasnya. Inilah mengapa kemudian Pak Mahfud memutuskan untuk mundur supaya tidak menjadi konflik of interest, dan Pak Mahfud tidak mau terlibat dalam eksploitasi berbagai fasilitas negara maupun anggaran negara untuk kepentingan politik pribadinya. Sehingga kemudian Pak Mahfud harus mundur dari Menko Polhukam. Sebenarnya apa yang bisa kita petik dari sini? Kesimpulan akhirnya, Pak Mahfud ingin mengajari Jokowi bagaimana seorang pejabat tinggi sekelas presiden ataupun hanya sekelas menteri untuk tetap berpegang teguh kepada moral dan etika. Ini yang ingin diberikan. Oleh karena itu, saya berharap proses pengunduran diri dari Pak Mahfud ini menjadi prime mover, menjadi lokomotif kepada menteri yang lain yang hari ini merasa was-was dengan konflik of interest dan tetap menolak berbagai fasilitas dan anggaran negara untuk dijadikan sebagai akselerasi bagi kepentingan pribadinya. Salut buat Pak Mahfud. Oleh karena itu, pelajaran dari Pak Mahfud ini mudah-mudahan menjadi titik picu moral dan etik bagi seluruh pejabat di negara ini, dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi menteri yang lain untuk juga ikut menegakkan moral dan etika bersama Pak Mahfud, atau ikut mundur bersama Pak Mahfud
karena krisis kepercayaan itu menjadi mahal ketika orang-orang ini tidak mau mundur. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan